Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bambang Fadel, NIM 2003015000033, kelas PJKRA 2020. Saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan moral. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbagai kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya, selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam membahas isu moral. Ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi atau internalization dan konstruktivis atau konstruktivis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial atau social learning. 1. Perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang pelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang mencangkankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasikan dua kategori besar perkembangan moral, yaitu 1. Tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa, dan 2. Tahap anatomi moralitas dari aturan rasional. Piaget 1932. Yang kedua, perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg 1981 dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohlberg mengembangkan teori tahapan moral dari Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal, mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasi sebagai berikut. Tahap prakonvensional. 1. Tahap ke-1 yaitu tahap kepatuhan karena takut pada hukuman. 2. Tahap kedua yaitu mematuhi peraturan untuk kepentingan sendiri karena lain berbuat demikian. B. Tahap konvensional. Tahap ketiga ditandai dengan perilaku baik sebagai bentuk reaksi sesuai dengan harapan orang dewasa. Tahap keempat, anak secara dasar mempertahankan sistem sosial, tugas untuk keteraturan sosial dan peraturan masyarakat. 3. Pasca konvensional terdiri atas 1. Tahap kelima, anak melakukan kontrak sosial dengan lingkup sosialnya. Tahap ke-6, perilaku anak didasarkan pada etika univers yang konsisten. B. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa disadari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Contoh proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga. Untuk lebih rincinya tentang aplikasi penalaran moral dalam olahraga, berikut ini disajikan 3 subbagian dari penalaran moral, yaitu 1. Kesadaran untuk bermain sportif. 2. Mengetahui, menilai, dan berbuat. 3. Implikasi dalam praktik. Ketiga subbagian ini
akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Kesadaran untuk bermain sportif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan pemain A berniat untuk mencederai pemain lawan yang diketahui merupakan pemain inti dan pencetak gol. Kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Thomas Liskona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, perbuatan, keputusan. Pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Tahap ini berkenan dengan pengetahuan tentang isu moral dan dilema mengetahui bagaimana membuat pertimbangan sehubungan dengan dilema sampai akhirnya ditemukan hal yang baik untuk dilakukan. Adapun komponen perasaan moral terdiri atas kesadaran hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap yang baik, pengendalian diri. Sementara komponen tindakan moral terdiri atas kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. 3. Implikasi dalam praktik. Sampai muncul pertanyaan pokok terkait ketiga faktor di atas, mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral. Berkaitan dengan persoalan ini sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Coba bayangkan, meskipun Anda tidak pernah bermain golf, namun perlu dipahami kegiatan olahraga ini merupakan sebuah cabang olahraga yang benar-benar menuntut sportivitas. Setiap sentuhan atau pukulan terhadap bola semuanya memiliki arti, karena permainan ini menekankan pada performa dalam bentuk jumlah pukulan sesedikit mungkin hingga bola masuk ke dalam lubang yang dihitung sejak pukulan pertama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.